Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang Bu Ati berjumpa dengan kalian. Oke anak-anakku, pada pagi hari ini seperti yang Bu Ati sampaikan pada orientasi mata pelajaran kemarin, kita semua akan mempelajari mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Semoga kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran ini dengan lancar. Oke, kita kembali ke perpangkatan dan bentuk akar. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai nanti adalah yang pertama, menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Sedangkan kompetensi dasar yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Terus tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yang pertama adalah kalian harus bisa menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Yang kedua, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Yang ketiga, menyederhanakan bentuk akar. Keempat, mengidentifikasi sifat perkalian pada perpangkatan. Yang kelima, menulis notasi ilmiah menjadi bentuk biasa dan notasi ilmiah menjadi dari suatu bilangan. Dan nanti yang keenam, tujuan pembelajaran kita adalah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat, konsep perkalian pada perpangkatan, konsep pembagian pada perpangkatan, dan penerapan konsep bentuk akar. Oke, sedangkan materi kita pada pagi hari ini anak-anak, pada pertemuan yang pertama adalah bilangan berpangkat. Yang kedua, kalian nanti akan mempelajari mengenai perkalian pada bilangan berpangkat. Yang ketiga, pembagian pada bilangan berpangkat. Dan yang keempat adalah pangkat 0 dan pangkat negatif. Jadi ada 4 subbab yang harus kalian pelajari atau kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk jelasnya, kalian saksikan video pembelajaran berikut. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pengertian bilangan berpangkat. Pengertian bilangan berpangkat. Jika kalian lihat pada gambar, bilangan berpangkat salah satu ini bentuknya X pangkat A. X pangkat A adalah X dikali X dikali X dan seterusnya dikali X sebanyak A kali. Sebagai contoh, 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2 yang kalau kita hitung hasilnya adalah 8. Jadi, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum perpangkatan adalah A pangkat N, yaitu A kali A kali A kali A sebanyak N, dengan N bilangan bulat positif, di mana A disebut bilangan pokok atau basis dan N disebut pangkat atau eksponen. Contoh dari perpangkatan adalah 2 pangkat 4, berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, sebanyak 4. Negatif 7 pangkat 3 berarti negatif 7 kali negatif 7 kali negatif 7. Kemudian pembagian dan pangkat pada bilangan berpangkat. Kita bahas sifat perkalian bilangan berpangkat dulu. Jadi untuk basis yang sama, ini basisnya sama, A pangkat M dikali A pangkat N adalah A pangkat M plus N. Jadi kita akan buktikan sifatnya ini. Sebagai contoh kita ambil 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 sebanyak 2 buah. Dan 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 buah. Jadi kalau kita lihat nih, 2-nya sebanyak 5, bisa kita tuliskan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 buah. Berdasarkan pengertian bilangan berpangkat, berarti 2-nya sebanyak 5, bisa kita tuliskan 2 pangkat 5.
di mana 2 pangkat 5 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 tambah 3, sehingga hasilnya 2 pangkat 5 menjadi 2 pangkat 2 plus 3. Jadi kita simpulkan dari 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3, ini hasilnya adalah 2 pangkat 2 plus 3. Maka benar adalah A pangkat M kali A pangkat N, hasilnya A pangkat M plus N. Nah, untuk basis yang berbeda, yaitu A pangkat M kali B pangkat M sama dengan A kali B pangkat M, silahkan dicoba sendiri, dicari informasi di internet atau di mana yang berhubungan dengan pembuktian rumus itu. Selanjutnya, kita akan membuktikan sifat pembagian bilangan berpangkat. Sama, ini untuk basis yang sama, basisnya A pangkat M dibagi A pangkat N menjadi A pangkat M dikurangi N. Sebagai contoh kita ambil 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. 3 pangkat 5 adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 buah. Sedangkan 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 buah. Kalau dibagi berarti bisa kita coret, misalkan nih 3 sama 3 ini kita coret, ini kita coret, maka sisanya 3 sebanyak 2 buah. 5 diambil 3 menjadi 2 buah. Bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2 sesuai definisi bilangan berpangkat. Berarti 3 pangkat 2 ini bisa kita ganti 3 pangkat 5 min 3, sehingga kita tuliskan 3 pangkat 5 min 3. Jadi untuk 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3 itu betul 3 pangkat 5 min 3, maka pembuktian ini betul kalau pembagian pangkatnya menjadi pengurangan. Nah, untuk basis yang berbeda, yang satu A, yang satu B, tetapi pangkatnya sama, kalian bisa coba sendiri. Untuk sifat yang ketiga, sifat pangkat bilangan berpangkat. Untuk basis yang sama A pangkat M dikali dipangkatkan N, maka berubah menjadi A pangkat M dikali A pangkat N. Buktinya kita pakai bilangan 7 pangkat 2 dipangkatkan 3. Karena dipangkatkan 3, maka 7 pangkat 2 kita tulis sebanyak 3 kali. 7 pangkat 2 artinya 7 kali 7 sebanyak 2 buah. Sebanyak 2 buah sebanyak 2 buah, maka 7-nya ada 6 buah. Atau 6 kali. Bisa kita tuliskan 7 pangkat 6, berarti 6 itu bisa kita ganti 2 kali 3. Maka 7 pangkat 6 bisa kita tuliskan 7 pangkat 2 kali 3. Sehingga betullah A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi itu 3 sifat dasar dari bilangan berpangkat. Lanjut, kita masuk ke contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soalnya. Misalkan ini 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Karena A pangkat M dikali A pangkat N berubah menjadi penjumlahan dengan syarat basisnya sama. Ini basisnya sudah sama, maka kalau ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, hasilnya adalah 2 pangkat 3 plus 4. 3 plus 4 hasilnya adalah 7. 2 pangkat 7, berarti jawabannya yang A. Lanjut untuk soal yang kedua. Nah, karena di sini basisnya berbeda, ini 9, ini 81, ini 27, maka kita harus ubah dulu menjadi basis yang sama. 9 kalau difaktorisasi prima adalah 3 kali 3, sehingga 9 adalah 3 pangkat 2. 81 itu 3 kali 27, 27 adalah 3 kali 9, 9 adalah 3 kali 3, maka ini 3-nya ada 4, 81 adalah 3 pangkat 4, dan 27 berarti 3 kali 9, 3 kali 3, sehingga 3-nya sebanyak 3 buah, maka 3 pangkat 3. Nah, dari soal tersebut kita kerjakan 9 pangkat 7 dikali 81 pangkat 3 dikali 27 pangkat 4, maka kita lakukan perubahan. 9 itu adalah 3 pangkat 2 dipangkatkan 7 dikali 81 adalah 3 pangkat 4 dipangkatkan 3 dikali 3 pangkat 3 dipangkatkan 4. Nah, masih ingat sifat pangkat? Yaitu kalau ada A pangkat M dipangkatkan N, maka ini akan menjadi perkalian M kali N, sehingga ini hasilnya adalah 2 dikali 7 yaitu 3 pangkat 14, 4 kali 3 adalah 3 pangkat 12, 3 kali 4 adalah 12. Ingat sifat perkalian,
Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M plus N. Sehingga kita bisa ubah ini menjadi 3 pangkat 14 tambah 12 tambah 12. Kalau dijumlahkan semua menjadi 3 pangkat 38. Berarti jawabannya yang D. Next, pertanyaan yang ketiga. Sama, karena ini 16 belum sederhana dan 8 belum sederhana, kita ubah dulu. 16 adalah 2 kali 8, 8 adalah 2 kali 4, 4 2 kali 2. Berarti 2-nya ada 4, kita tuliskan 2 pangkat 4. Untuk 8 berarti 2 kali 4, 2 kali 2. Berarti 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. Setelah itu kita masukkan ke soal 16 pangkat 7, berarti kita langsung saja 16 tulis 2 pangkat 4 dipangkatkan 7 dibagi dengan 8 adalah 2 pangkat 3 dipangkatkan 5, hasilnya adalah 2 pangkat N. Nah, kita lihat 4 kali 7 hasilnya adalah 28, berarti 2 pangkat 28. 3 kali 5 adalah 15, 2 pangkat 15 sama dengan 2 pangkat N. Ingat sifatnya, kalau ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Sehingga ini bisa kita tuliskan 2 pangkat 28 dikurangi 15 sama dengan 2 pangkat N. 28 kurangi 15 adalah 13, maka jawabannya adalah N-nya 13. Jadi jawabannya yang A. Next, soal keempat, kita tingkatkan lagi dengan kesulitan yang lebih. Langsung saja ya, 81 adalah 3 pangkat 4, tadi sudah. 3 pangkat 4 dipangkatkan 7 dikali 27 tadi juga sudah. 3 pangkat 3 dipangkatkan 5 dibagi dengan 9 tadi juga sudah. 3 pangkat 2 dipangkatkan 6. Ini sama dengan 3 pangkat P plus 2. Kita disuruh mencari berapakah nilainya P. 4 kali 7 adalah 28, berarti 3 pangkat 28. 3 kali 5 berarti 3 pangkat 15. Ini sifat perpangkatan, ini juga sifat perpangkatan, berarti 3 pangkat 2 kali 6 12 sama dengan 3 pangkat P plus 2. Karena perkalian itu menjadi penjumlahan, kalau pembagian jadi pengurangan, maka kita bisa satukan menjadi 3. Kalau perkalian jadi penjumlahan 28 plus 15. Kalau pembagian angkanya sama, berarti menjadi pengurangan 3 pangkat P plus 2. 28 tambah 15 adalah 43 dikurangi 12 adalah 31 sama dengan 3 pangkat P plus 2. Hati-hati, ini pangkat 31 bukan jawabannya 31, ini salah. Karena pertanyaannya adalah berapakah nilai dari P. Maka kita samakan dulu, 31 sama dengan P plus 2. Kenapa boleh ditulis seperti ini? Karena ini sudah sama angkanya, 3, ini juga 3. Kita pindah ruas, 31 kurangi 2 sama dengan P, maka 29 sama dengan P, atau P sama dengan 29. Sehingga jawabannya yang C. Faktorisasi V5 2 kali 3 dan 12 itu 2 kali 6 2 kali 3. Sehingga ini kita ganti 2 kali 3 dipangkatkan 3 dikalikan 2 kali 2 kali 3 dipangkatkan 5 sama dengan 2 pangkat P dikali 3 pangkat Q. Nah, dari situ kita kasih pangkat 1 karena tidak ada pangkatnya, boleh dikasih 1 dan kita kalikan. 1 kali 3 adalah 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3, 1 kali 5 semuanya dikalikan 5, berarti 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat P dikali 3 pangkat Q. Nah, setelah itu kita kumpulkan yang sama, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat P dikali 3 pangkat Q. Nah, di sini
sama 2 boleh kita jumlahkan pangkatnya karena perkalian pangkatnya jadi penjumlahan, jadi 2 3 tambah 5 tambah 5 dikali 3 pangkat 3 tambah 5, hasilnya 2 pangkat P dikali 3 pangkat I. Nah setelah itu ini jadi 2 pangkat 13 dikali 3 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat P kali 3 pangkat I, sehingga kesimpulannya 13 dan P nilainya sama, berarti P sama dengan 13, sedangkan untuk 8 dengan I, berarti I nya sama dengan 8. Nah pertanyaannya adalah P plus Q, berarti P plus Q nya tinggal kita jumlahkan. P plus Q sama dengan 13 ditambah 8, hasilnya adalah 21, berarti yang Lanjut, ini kita ambil dari soal UN tahun 2011. Kalau ada perkalian, maka kita kumpulkan dulu yang sejenis saja yang sama. Jadi angka kita tuliskan dengan angka 4 dikali 6, tanda titik artinya kali ya. P pangkat 3 dengan P pangkat 3 dengan P pangkat 2. Q nya nggak ada pasangannya, berarti Q pangkat 2, R nya nggak ada pasangannya. Maka tinggal kita kalikan saja, 4 kali 6 hasilnya adalah 24. Kalau ini perkalian maka jadi penjumlahan, berarti 3 tambah 2. Karena tidak ada pasangannya ya sudah, dia jomblo saja ini. Jadi 24 maaf, 24 ini P nya pangkat 5, Q nya pangkat 2, R nya pangkat 3, sehingga jawabannya adalah yang B. Lanjutkan, ini kita ambil dari soal UN SMA IPS, tidak masalah sebenarnya, ini sama saja konsepnya. Kita tinggal lihat, kalau pembagian maka menjadi pengurangan, pembagian menjadi pengurangan, pembagian menjadi pengurangan, itu ya. Jadi tinggal kita bagi saja, 16 dibagi 8 hasilnya adalah 16 dibagi 8 hasilnya adalah 2. A pangkat 9 dibagi A pangkat 2, kalau pembagian maka jadi pengurangan, A pangkat 9 dikurangi 2. B pangkat 2 sama B pangkat 6, karena besar yang bawah kita nulisnya di bawah saja, B pangkat 6 kurangi 2, jadi yang besar kurangi yang kecil. C pangkat 4, C pangkat 5, pembagian berarti dikurang, karena C yang besar di bawah maka kita tulis C pangkat 5 dikurangi 4. Nah setelah itu kita hitung, berarti ini hasilnya 2, A pangkat 7 9 kurangi 2, B nya 6 kurangi 2 adalah B pangkat 4, 5 kurangi 1 adalah 1, tidak perlu kita tuliskan pangkatnya, berarti jawabannya yang E. Nah meskipun ini soal SMA, tetapi untuk anak SMP masih bisa untuk menerimanya, jadi tidak masalah. Nah pertanyaan yang terakhir ini, X pangkat 2 dipangkatkan 3, sifatnya belum Bapak terangkan tapi ini. Jadi A pangkat B kalau dipangkatkan M menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M, itu yang tadi disuruh membuktikan sendiri. Nah sekarang kalau pada soalnya bukan angka tapi suatu variabel, tidak masalah, sama saja. Berarti ini X pangkat 2 dipangkatkan 3 dibagi dengan Y pangkat 3 dipangkatkan 3 dibagi dengan X pangkat 3 dipangkatkan 2 per Y pangkat 4 dipangkatkan 2. Nah setelah itu kalau perkalian maka jadi perpangkatan menjadi perkalian, 2 kali 3 6, 3 kali 3 9 dibagi dengan 3 kali 2 6, 4 kali 2 adalah 8. Ingat pada bilangan pecahan, kalau dibagi dengan bilangan pecahan maka bisa kita ubah menjadi perkalian dengan cara dibalik. X pangkat 6 di atas kita tulis X pangkat 6 nya di bawah, Y pangkat 8 kita tulis Y pangkat 8 nya di atas. Nah kalau sudah, karena ini kebetulan angkanya sama, berarti ini bisa kita coret. Ini angkanya sama, bisa kita coret. Nah tinggal Y pangkat 8 dibagi Y pangkat 9. Kalau pembagian kan jadi pengurangan, tapi yang besar yang bawah, maka kita tuliskan 1 per Y pangkat 9 dikurangi 8
di mana 9 kurangi 8 adalah 1. 1 tidak perlu kita tuliskan, maka jawabannya adalah seperti. Nah, cukup sekian untuk pertemuan ini. Kan untuk pertemuan yang berikutnya yaitu sifat pangkat negatif pada bilangan berpangkat. Jadi kalau sifat pangkat bilangan bulat negatif yaitu A pangkat A anggota bilangan real dengan N anggota bilangan asli, maka A pangkat N itu sama dengan 1/A pangkat N. Kita bisa menuliskan seperti itu. Dan kalau 1/A pangkat min N bisa kita ubah menjadi A pangkat N. Sebagai contoh, 4 pangkat min 2 negatif 2 itu kita tuliskan 1/4 pangkat 2. Dan 1/5 pangkat negatif 3 maka bisa kita tuliskan menjadi 5 pangkat 3. Jadi sifat ini harus diingat untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan bilangan pangkat negatif. Masuk ke contoh soal. Nah, ini pernah keluar di tahun 2003 tentang bilangan berpangkat negatif. Maka kalau ada 3 pangkat negatif 2, kita ubah dulu menjadi 1/3 pangkat 2. Ditambah 2 pangkat min 3 berarti 2 pangkat 3. 1/3 pangkat 2, 3 pangkat 2 adalah 9, 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, ini tinggal kita samakan penyebutnya. Bagi anak-anak yang kesulitan bilangan pecahan mungkin agak kesusahan untuk menyamakan penyebutnya. Ya, cara cepatnya kita pakai cara DS itu pakai cara kali silang. 1 dikali 8, 8 ditambah 1 dikali 9, 9 dibagi 9 kali 8. 8 tambah 9 adalah 17, 9 kali 8 adalah 72, maka jawabannya yang B. Jadi itu cara untuk menyamakan penyebutnya. Lanjut. Sama nih, UN 2013 dengan tipe soal yang berbeda, cuma angkanya agak lebih besar dikit, tapi cara pengerjaannya juga sama. 3 pangkat min 3 kita ubah menjadi 3 pangkat 3, dan 9 pangkat min 2 adalah negatif 2 menjadi 9 pangkat 2. 3 pangkat 3 itu adalah 27 ditambah 1/81. Nah, ini menyamakan penyebut ini. Kalau pakai cara tadi ini terlalu besar angkanya, maka caranya kita lihat opsinya saja biar lebih cepat. Kalau lihat opsi ini kan ini 27, 81, 81, 9, maka ini pastinya adalah 81 cara menyamakan penyebutnya. Tinggal kita hitung nih 1/27 kalau dikalikan 81. Kenapa dikali 81? Karena penyebutnya 81, makanya hasilnya 3. Maka kita tuliskan 3. Tidak sama 81, maka tinggal kita tuliskan 1, maka ini jadinya 4/81. Jawabannya yang C. Nah, ini juga pernah keluar di IPA Lancar tahun 2018, ulangan semesteran. Pangkat negatif, ingat jadikan pangkat positif dulu, 1/2 pangkat 2. Pangkat negatif jadikan pangkat positif, jadi 1/2 pangkat 1. Ingat pangkat 0 selalu 1. Ingat ini pangkat 0 selalu 1. Nah, tinggal kita hitung ini 1/2 pangkat 2 4, 2 pangkat 1 2 tambah 1. Berarti jawabannya 1. Tinggal kita samakan penyebutnya ini 1/4 tambah setengah. 1/4 tambah setengah kalau kita samakan penyebutnya jadi 4. Ini jadi 1 tambah 2 jadi 4 kali 2 berarti 2 plus 1. Ini jadinya 3/4 ditambah 1. 3/4 ditambah 1 hasilnya adalah 1 3/4. Berarti jawabannya yang C.
disebut pangkat atau eksponen. Itu kesimpulan yang pertama. Sedangkan kesimpulan yang kedua, jika A pangkat N kita kalikan A pangkat N akan sama dengan A pangkat N ditambah N. Jadi perkalian bilangan berpangkat sama dengan bilangan berpangkat itu pangkatnya dijumlah. Kesimpulan yang ketiga, A pangkat N dibagi A pangkat N akan sama dengan A pangkat N dikurangi N. Yang keempat, 1 per A pangkat N atau 1 per A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat negatif N. Ya, 1 per A pangkat N akan sama dengan A pangkat negatif N. Dan kesimpulan yang terakhir, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapa saja dipangkatkan 0 sama dengan 1. Itulah anak-anak kesimpulan yang bisa kita ambil pada pertemuan kita kali ini. Oke? Agar kalian lebih memahami pembelajaran kita kali ini, makanya ada tugas dari Bu Guru. Tugas kalian adalah mengerjakan buku paket di buku tugas. Inilah tugas kalian pada pertemuan kali ini. Untuk tagihannya nanti Ibu informasikan di grup WA. Sekian anak-anak pertemuan kita kali ini, semoga kalian bisa memahami dengan baik. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.